akhir bulan punya uang cuma tinggal 20.000. Niki Mbak rebus napa Mbah niki Mbah? Ya Allah, Mbak. Niki napa niki, Mbak? Jadi kayak kisah zaman Nabi itu. Bohongin cucunya, yang direbus itu batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa doa mustajab yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah yang unik, banyak anak, banyak rezeki. Insya Allah ini pepatah bukan hanya sekedar pepatah dan benar adanya karena anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti saat Allah menitipkan bersamaan dengan rezekinya. Sungguh aneh kalau ada orang tidak memiliki keturunan alasan takut. Takut apa? Takut bagaimana ke depannya, takut tidak mendapatkan rizki untuk mereka. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kata Allah, wahai orang tua yang takut tentang masalah ini, aku akan berikan rizki buat kalian dan untuk anak-anak kalian. Istilahnya tidak ada alasan buat kita tidak mendapatkan rizki. Pemirsa doa mustajab. Setiap pasangan suami istri pasti mengidam-idamkan kehadiran sang buah hati. Tapi pasangan suami istri asal dari Madiun, Jawa Timur ini begitu mendambakan anak asuh yang hadir di tengah keluarganya. Mereka berharap bisa membantu anak-anak yang kurang mampu agar bisa bersekolah layaknya anak di keluarga lainnya. Masya Allah. Berhati-hati saat sedang berjalan di air. Apa yang keinginan saya ketika saya bisa memakai baju seragam yang saya kenakan sekarang ini, saya berangkat dari kerja keras saya tanpa ada yang membimbing ataupun yang membina, sehingga saya punya kemauan dan keinginan ketika nanti saya bisa makan 2 piring, yang 1 piring akan saya kasihkan ke anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Aku kan punya rencana pengen punya anak asuh. Kira-kira gimana menurutmu? Keinginan tulus memiliki anak asuh disampaikan Rohmat kepada sang istri usai mereka menikah tahun 2002 silam. Dan tak disangka pula, Helniah, sang istri, mendukung apa yang menjadi keinginan suaminya. Mereka bertekad agar hidup mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya pokoknya sepanjang yang ayah lakukan itu baik, bermanfaat, pokoknya ibu dukung aja. Waktu berlalu, Rohmat muda yang meniti karir di kepolisian hanyalah seorang bayangkara berpangkat rendah. Ia mengabdi sebagai anggota Polresta Madiun di bagian sumber daya manusia. Karir yang ia rintis tidaklah mudah, mengingat beliau beranjak dari tingkat bayangkara. Rasanya tidak mungkin ia bisa mewujudkan keinginan membantu anak-anak miskin di sekitar tempat tinggalnya. Sementara untuk hidup sehari-hari dengan 1 anak kandungnya yang masih bayi sudah begitu pas-pasan. Anak masih umur 1 tahun gitu. Udah posisi saya udah mentok. Ketika akhir bulan punya uang cuma tinggal 20.000, saya cuma bisa bagi 20.000 ini, yang 10.000 buat kita makan, yang 10.000 buat bensinnya dia gitu kan. Itu udah maju mundur mau ngutang susu itu, ya Allah. Halo, ayah berangkat dulu ya. Iya, Rohmat sadar diri akan kondisi mereka. Hingga ia dan istri pun menunda keinginan tersebut. Namun semangat itu masih saja tetap menggelora di batinnya. Rohmat yakin suatu saat doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Agar keinginannya bisa terwujud, Rohmat tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sehabis sholat, ia berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengabulkan doanya agar memiliki anak asuh. Rohmat juga membaca dan mengamalkan surat Yusuf. Menurut beliau, Nabi Yusuf merupakan teladan baginya setelah Nabi Muhammad SAW. Melihat ketulusan sang suami, Helniah pun tak ketinggalan. Ia berdoa agar kiranya Allah membukakan jalan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Saya doa yang standar aja sih, doa sapu jagat gitu. Kan sudah mencakup semuanya. Kalau kita sudah dikasih keberkahan hidup di dunia, terus sama minta keberkahan hidup di akhirat, insya Allah semuanya sudah mencakup. Jalan rezeki mulai terbuka saat Rohmat pindah tugas di Surabaya di tahun 2005. Sedikit demi sedikit mereka mengumpulkan modal untuk membuka sebuah usaha penjualan pulsa. Assalamualaikum. Usaha ini kemudian berkembang dengan penjualan HP bekas yang Rohmat bawa seminggu sekali dari Surabaya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, perlahan usaha tersebut semakin maju dan besar. Helniah pun mengingatkan sang suami tentang keinginan dan doa mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Pak Rohmat dengan Ketut, anak asuh pertamanya. Mbak, saya ke sana sungguh tragis sekali kehidupannya. Rumahnya masih pakai anyaman bambu itu, terus sedangkan posisinya waktu itu neneknya itu lagi ngerebus panci itu, dalamnya air ditutup gitu. Air udah kayak mendidih itu. Sedangkan si cucu ini nangis saja. Nangis ya karena kelaparan itu. Niki Mbak ngerebus napa Mbah niki Mbah? Ya Allah, Mbak. Niki napa niki, Mbak? Jadi kayak kisah zaman Nabi itu. Bohongin cucunya, yang direbus itu batu. Melihat ketulusan Pak Rohmat dan istri, akhirnya sang nenek pun mengizinkan cucunya untuk mereka bawa ke Madiun. Makasih Mas Eko ya. Yaudah ibu-ibu, saya duluan ya. Iya. Ibu-ibu katanya Bu Rohmat punya anak asuh ya? Omongan tak sedap beberapa tetangga mulai bermunculan. Namun Rohmat dan Helniah tak lagi menghiraukan. Pasangan suami istri ini justru menyayangi Ketut seolah anak mereka sendiri. Jangankan untuk punya anak asuh, untuk anak sendiri aja mungkin sangat-sangat kesulitan. Tapi karena kita nekat, terus saya pikir ada usaha. Cuma saya punya prinsip sama suami, yang hidup ini kita, jadi nggak peduli omongan orang. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Berkat doa dan ikhtiar yang tidak pernah putus, Allah tidak hanya memberi kepercayaan satu anak asuh saja. Rohmat dan sang istri kini justru menanggung puluhan anak di rumahnya. Sekarang total 79, itu yang di sini sekarang 19 anak. Itu pernah 24 anak ngumpul pernah. Karena di sini nggak full, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 1 minggu juga ada kayak gitu. Karena keinginan anak kan berbeda-beda. Ada yang orang tuanya memang menginginkan anaknya ada perubahan, ada yang saudaranya menginginkan anaknya itu ada peningkatan taraf kehidupannya, dia dititipkan ke saya. Ada yang kemarin Januari 2 orang selesai S1, sekarang udah nikahnya. Meski kini menanggung begitu banyak anak-anak miskin dan terlantar, keluarga Rohmat tak pernah kekurangan.
ada saja rezeki yang mereka peroleh untuk nafkah mereka, sekolah, bahkan keperluan lainnya. Allah telah menunjukkan betapa besar kuasa-Nya. Firman Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Al-Quran Surat Al-Hud ayat 6. Pemirsa, doa mustajab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya mustahil ingin mengasuh dari puluhan anak fakir miskin, fuqara, aitam untuk diasuh. Kok bisa ya? Bagaimana rizkinya ya? Subhanallah, Allah kabulkan doanya dan Allah berikan rizki. Dalam hadis Rasulullah SAW, khairu baitul muslim fihi al-yatim yuhsanu ilaihi. Subhanallah, sebaik-baik rumah orang-orang muslim itu adalah apabila di dalamnya ada anak-anak yatim yang dicintainya. Apabila di dalamnya ada anak fakir miskin dicintainya. Anak-anak fuqara yang dicintainya. Masya Allah, ini adalah sungguh menginspirasi buat kita. Quran, doa itu mempercepat keinginan kita dan mengabulkan doa yang kita inginkan. Kok tiba-tiba perutnya kempes? Pagi harinya kan ketahuan loh, perut saya kok kempes mas, kenapa?